Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam renungan harian Efek TV, edisi Rabu, tanggal 10 November 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, syukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini, di mana kami boleh memperingati Santo Leo Agung. Dampingilah kami semua agar mampu sebagaimana diungkapkan dalam bacaan hari ini, senantiasa mengucap syukur kepadamu dan bertumbuh kembang dengan baik serta memiliki keutamaan kerendahan hati. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Leo Agung. Dan pada kesempatan di mana kita diajak untuk memperingati Santo Leo Agung, kita mendengarkan sabda Tuhan yang mengisahkan kepada kita semua tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang sakit kusta. Ada 10 orang sakit yang pada waktu itu berjumpa dengan Yesus, dan mereka semua disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dan orang itu ternyata adalah orang Samaria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau dikisahkan dari kisah orang Samaria yang sembuh dan pada akhirnya kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur? Tentu kita semua juga diajak untuk melihat peristiwa ini dalam terang iman kita, bahwa kita seringkali jatuh tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Padahal ucapan syukur itu adalah suatu hal yang sederhana. Kalau kita perhatikan, ketika kita susah, ketika kita sedang menderita, baru pada saat itu kita mungkin berdoa pada Tuhan, mohon agar disembuhkan, mohon agar dilepaskan dari segala bentuk penderitaan dan sebagainya, dan baru ingat Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika senang, ketika kita mengalami kegembiraan yang meluap-luap, kerap kali kita lupa bahwa itu semua juga adalah berasal dari Tuhan yang menganugerahkan kepada kita semua. Nah, mengapa kita sulit untuk bersyukur dan apa arti bersyukur itu? Para saudara terkasih, pertama-tama bersyukur terjadi ketika orang terbuka untuk mengakui, untuk menerima bahwa segala sesuatu yang dia alami, segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia boleh enyam dalam hidupan ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Kemampuan untuk menerima inilah pertama-tama akan memampukan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal kedua yang bisa kita renungkan dari syukur adalah syukur juga merupakan sebuah kesaksian, sarana kesaksian bagi kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Karena kita telah menerima, mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, dan kita boleh bergembira, bersenang dalam semuanya itu, dan ketika itu semua kita tunjukkan dalam kehidupan kita, kita juga dapat memberikan kesaksian tentang kerahiman Tuhan yang senantiasa menganugerahkan dan menyelamatkan kita. Syukur juga tidak bisa dilepaskan dari ungkapan bahwa bukan pertama-tama aku rasakan sendiri, tetapi juga kita diajak setelah tadi bersaksi juga mengucap syukur bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Merasakan sukacita bersama-sama, tidak sendirian saja. Dan pada akhirnya bermuara pada
tindakan keberanian untuk berbagi bagi sesama. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jalan bagaimana kita tetap senantiasa mau dan mampu mengucap syukur kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan, tetapi kita juga perlu untuk berani membuka diri, berani merasakan apa yang telah dianugerahkan Tuhan pada kita, dan juga berani melakukan semua itu dalam kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang akan menuntun kita untuk seperti orang Samaria tadi, datang kepada Yesus dan mengucap syukur. Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin.